Tuh, tuh. Siapa itu? Ya, yang pasti selamat Natal untuk semua. Untuk kesempatannya juga, di mana kami juga bisa ikut merayakan Natal bersama di sini. Disinilah gereja saya waktu kecil, sekolah minggu di sini. Ya, sampai tunas remaja kalau nggak salah. Dan selamat malam Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Terima kasih atas kesempatannya. Kita masih diberikan kesehatan dan datang ke sini seperti biasa, bawa istri tercinta, bawa anak-anak, ada Onyo, Cici. Ini siapa ya? Siapa ini? Siapa ini? Ini ya. Ini mukanya kayak Ruben Onsu ya? Oh bukan? Mukanya kayak siapa? Oh kayak Bunda. Oke, dan juga aku bawa temanku ini, dia udah sering banget lihat istriku termasuk yang rajin untuk ibadahnya. Dia di gereja mana? Hah? GKJ, Pasar Baru. Nah, Kenta ini adalah salah satu artis manajemen yang aku pegang. Dia dari Jepang. Tapi dia ingin banyak tahu tentang Tuhan Yesus. Saya bilang Kenta juga harus ikut merasakan dan merayakan hari ini kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Kenta juga harus tahu bagaimana The Onsu Family itu ya yang bikin orang banyak tahu itu karena Tuhan Yesus. Jadi sampai saya sekarang berdiri di sini, berat ya Mam? Sampai saya sekarang berdiri di sini ini semua hanya campur tangan Tuhan pastinya. Saya masih mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Kesimpulannya adalah saya melangkah dengan nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk semuanya dan hari ini illallah wa ashhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiya wa al-hadatil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna mubaraka wa sallallahu alaihi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Lagi heboh sekarang, Ruben Onsu lagi di isu-isu benar atau tidak kita tidak tahu. Tapi Ruben sudah senyum pakai peci dengan baju koko, ya kan? Langsung semua bilang, aduh teman-teman yang Islam sudah senang. Alhamdulillah Ruben telah, ya kan? Gitu. Nah, andai kata mereka itu pindah secara hukum negara, ya tidak apa-apa, namanya juga hak asasi manusia. Kita kan, negara kita punya undang-undang, punya aturan yang mengatur kebebasan ya rakyatnya untuk memilih agama yang diyakininya, kan begitu. Jadi kalau secara hukum negara pindah-pindah agama boleh? Boleh. Kalau dia tidak yakin di satu, dia yakin di lain, bagaimana? Ya kita fair aja, kan banyak juga orang terkenal yang pindah ke kita. Begitu kan? Banyak juga kan orang terkenal yang masuk Kristen. Siapa lah yang Sardi itu? Lukman Sardi. Lukman Sardi itu kan aktor terkenal. Bahkan menurut kesaksiannya ya, kalau nggak salah ya, ketemu Tuhannya di Mekah. Jadi ya sudahlah, ini kan orang punya pengalaman pribadi. Yang satu pindah dari Kristen ke Islam karena alasan ini, yang satu dari Islam ke Kristen alasan ini, alasan itu, segala macam. Ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu alasan pribadi mereka apa. Dan kita juga tidak punya hak untuk menghakimi mereka, begitu ya.
Tapi memang kalau pertanyaannya dalam konteks Kristen, ya saya harus ajar begini, bahwa memang hal seperti itu, yang pertama, itu bukan hal yang baru. Ya, itu hal yang sudah ada di dalam konteks ajaran Kristen dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dalam konteks bangsa Israel aja, mereka yang sudah diingatkan berkali-kali, bahkan diberikan 10 hukum Allah. Iya kan? Hukum pertama jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung berupa apapun, seperti yang di langit, di bumi, di air, ya, lalu di bawah bumi dan seterusnya, untuk disembah. Kalau bikin patung aksesoris tidak masalah. Bikin patung sebagai seni tidak masalah. Bikin patung hanya sekedar penggambaran tidak masalah. Tapi hukum kedua dari 10 hukum kan tidak boleh disembah. Tetapi Anda lihat perjalanan Israel. Mereka sembah berhala tidak, sembah patung tidak. Sembah, mereka buat Asyitoret, mereka buat Baal. Iya kan? Bahkan patung ular Musa itu yang namanya Nehustan, yang di Bilangan 21 itu, yang ular tembaga itu kemudian disembah oleh orang-orang di zaman selanjutnya. Makanya di zaman Raja Hizkia, ya kalau tidak salah, Hizkia suruh bakar itu karena mereka sembah. Saudara lihat ini Israel, ini memang bahaya sekali. 2 Raja-Raja 18 ayat 4 ya. Ini kalau tidak salah memang tentang Hizkia. Ya betul. Hizkia, 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dialah Hizkia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merumuhkan tugu-tugu berhala. Ya, dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab apa? Sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Anda lihat ini. Jadi bukan sesuatu yang mengagetkan bahwa banyak orang memang tinggalkan iman yang sejati. Kalau orang pindah agama bukan sesuatu yang mengagetkan. Ya. Yang berikut adalah, saudara harus tahu latar belakang orang pindah agama. Ya. Yang pertama ya, bahwa bisa jadi memang pengaruh sekeliling ya. Seperti Israel menyembah berhala karena pengaruh kekafiran dari orang-orang Kanaan. Ya, akhirnya mereka sembah berhala. Ya. Makanya kenapa dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 itu firman Allah bilang begini, jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Anda punya kebiasaan yang baik tapi bergaulnya tidak beres, ya itu repot juga. Kecuali Anda memang dipenuhi Roh Kudus, lalu betul-betul dikendalikan oleh firman dan urapan roh, itu Anda kuat. Seperti Daniel, dilarang berdoa, dia tetap berdoa. Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa menyembah patung emas Nebukadnezar. Mereka tidak mau. Nah itu gara-gara apa? Tuhan bekerja. Mereka ada di negeri orang kafir, tapi mereka tidak menjadi kafir. Atau mereka mentaati Roma pasal 12 itu. Ayat 2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu dan seterusnya. Jadi kita harusnya kuat. Tetapi faktanya kalau orang salah bergaul, habis. Makanya termaksud kawin-mawin pun juga hati-hati nih. Pacaran apa segala macam. Hati-hati. Kalau Anda baca di Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4. Tuhan bilang jangan engkau memberi anakmu laki-laki atau perempuan dikawinkan dengan anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka itu akan membawa engkau jauh dari Tuhan. Lalu sembah berhala. Nah makanya kenapa saya selalu keras orang-orang muda. Engkau yang belum menikah. Ya, pacaran harus satu iman. Saya sudah omong ulang-ulang. Dengan beda agama, bakawan boleh, bakawin tidak boleh. Karena konteks Indonesia, kan kita boleh bakawan. Dengan agama manapun, kita punya kawan kerja, tetangga, kan kita tidak memusuhi mereka. Bahkan kita harus jadi berkat buat mereka. Berarti bakawan boleh, mengingat kita anak-anak Allah yang harus pergi membawa damai. We are peacemaker. Kita adalah pengusaha damai atau orang yang mengusahakan damai. Bukan troublemaker. Iya kan? Tetapi ada batasan. Pacaran sampai kawin tidak boleh. Iya Pak, tapi saya mau memenangkan jiwanya. Oh, menangkan jiwa bukan dengan pacaran. Amanat agung itu berbunyi, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bukan pergi pacari dan kawini semua bangsa menjadi muridku. Itu kau saja yang baper, pakai perasaan, terus bawa-bawa Injil. Saya tempelin kau ya. Enak-enak saja.
Kamu jangan begitu. Kalau memang mau menginjil, menginjil. Kalau dia sudah bertobat baru jatuh cinta ya, lu atur sudah di situ aman. Ini belum menginjil sudah jatuh duluan ya, sulit. Simpson aja tumbang sama Delila lu lagi, aduh, lamber. Tidak bisa. Jadi maksud saya adalah Anda harus betul-betul memang jaga hidup Anda dan saya itu ya. Jadi itu orang pindah agama gara-gara begitu. Jadi menurut saya itu juga yang berikut, memang dia juga memang Kristen palsu ya. Dan Kristen palsu itu motivasi ikut Tuhan tidak pernah benar. Motivasi hanya cari sembuh, cari berkat, cari pangkat, cari kedudukan, cari ini, cari itu. Seperti kalau Anda baca di Yohanes pasal 6 ayat 26, itu orang-orang yang mengikuti Yesus saat Yesus bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka ikut Yesus, Yesus bilang, kamu ini cari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi kamu makan roti itu dan kenyang. Ya. Lalu di ayat 60 Yesus khotbah keras, mereka bilang siapa sanggup mendengarkan ini? Ayat 64 Yesus bilang saya tahu kalian tidak percaya. Ini orang-orang yang banyak-banyak, yang 5.000 lebih itu ikut-ikut. Yesus bilang saya tahu kalian tidak percaya kok. Lalu ayat 66-nya mereka tinggalkan Yesus. Di ayat 65-nya Yesus bilang, tidak ada seorang pun bisa datang percaya kepadaku kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Nah, jadi orang-orang yang mundur itu ada kemungkinan juga memang mereka bukan orang pilihan. Jadi jangan kaget ya. Tapi kalau orang pilihan, mungkin dia bisa salah dan dia salah langkah. Dia pergi ke pindah agama, tapi kemudian dia bertobat, dia sadar, dia kembali. Selagi dia masih hela napas dan dia mau kembali bertobat sungguh-sungguh, saya yakin Tuhan terima dia. Ya, Tuhan berkati. Ya, kalau saya itu semuanya tidak ada yang saya rencanakan. Jadi semuanya sekarang setiap langkah saya pasti bawa dalam sholat itu. Saya ucapin terus, ya saya minta Allah untuk arahkan saya terus gitu. Jadi ya baru saya kasih tahu juga tadi malam ya ke dia gitu, ibu udah pernah lo mau sholat tempat gue gitu, ya enggak kak gitu, tadinya mau ambil yang lebih dekat aja gitu. Cuman nggak tahu kenapa pokoknya. Tapi kalau lo makan ini benar-benar dari hati kan, maksudnya Udah lama kan, bukan kenapa-napa kan gitu kan. Udah lama, Habib Usman tahu semualah pokoknya ada di cerita saya. Jadi ia melewati 4 tahun perhelatan saya pribadi itu. Jadi ya buat saya apapun semuanya baik. Tapi kan kalau masalah hati, masalah semua yang kita lewati itu adalah proses. Jadi semuanya terjawab, semuanya apa yang saya pertanyakan semuanya dijawab. Dia saya rasa ketika memperdalam Islam, mengenal Islam lebih jauh itu, saya juga punya background keluarga yang masih banyak yang Muslim juga. Jadi nggak terlalu baru-baru banget. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang baru, terus belajar sehingga saya bisa mengenal lebih jauh lagi. Gitu. Jadi segala proses ini, Igun pun nggak pernah tahu. Tahunya cuma pas lagi rame-rame dia baru tahu. Tapi dasar feeling hati temen ya, sahabat dia tahu aja gitu. Kontak aja dia nembak-nembaknya pas gitu. Enggak. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini tetap menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita sudah menyaksikan bagaimana dari awal video tadi saudara kita Ruben Onsu itu dia berkunjung ya, itu 1 tahun yang lalu berkunjung di salah satu gereja yang dimana dia sejak kecil sekolah minggu dia beribadah di situ dan tentu saja dari kecil dia sudah sering mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin guru sekolah minggunya sering kali mengajarkan tentang firman Tuhan kepadanya hingga dia besar dan bahkan kita sudah mendengarkan kesaksiannya bahwa dia melangkah itu karena Tuhan Yesus. Bahkan dia menyebut tadi dari awal video itu Tuhan Yesus teman-teman ya, itu Tuhan Yesus dan tentu saja dalam keyakinannya pada saat itu Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi begitu berjalannya waktu, sukses
dan lain sebagainya teman-teman ya. Sehingga ada suatu keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk bisa mempertahankan imannya. Bahkan beredar videonya saat ini di mana dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu artinya sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus Kristus dan sudah tidak mengakui lagi Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Nah teman-teman, memang lagi maraknya para artis atau orang-orang yang terkenal yang untuk mencari popularitasnya teman-teman, banyak yang berpindah keyakinan dan memang percayalah bahwa Tuhan tidak membutuhkan tentang hal-hal yang duniawi seperti itu. Dengan firman Tuhan yang mengatakan kepada kita untuk menjadi satu peringatan bahwa untuk apa kamu memiliki seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa. Boleh saja kita memiliki seluruh isi dunia ini teman-teman. Bisa kita punya rumah, punya mobil, punya uang dan lain sebagainya. Tetapi apalah gunanya itu kalau jiwa kita binasa tanpa Yesus. Kalau kita mati tanpa juru selamat. Nah itu saja yang menjadi satu peringatan bagi kita semua. Marilah kita tetap berpegang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita jangan terlalu gampang percaya kalau ada orang ngomong, oh saya ada saat ini karena Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus menolong, membuat saya sukses, berjalan dengan baik segala usaha saya diberkati dan lain sebagainya. Jangan gampang percaya, karena kita sudah melihat orang-orang yang menyaksikan hal-hal yang demikian, karena kita tidak tahu ke depannya nanti akan berbalik dari Tuhan itu sendiri dan dia meninggalkan dan tidak percaya lagi akan kuasa itu. Nah teman-teman, itulah yang menjadi peringatan bagi kita ya, dan kiranya kita tetap berdoa supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah butuh orang-orang yang meninggalkan dia, yang murtad, yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat lagi. Tetapi dia selalu mencari domba-domba yang hilang, jiwa-jiwa yang hilang, dibawa lagi kepadanya. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.